di pembelajaran 1 dan 2 itu sudah kita belajar wawancara juga ya. Nah, hari ini masih mengenai wawancara. Kalau kemarin teacher menjelaskan apa itu wawancara, tujuannya apa wawancara tersebut. Kalau hari ini kita belajar mengenai membuat laporan wawancara ya. Apa kemarin teacher jelaskan apa itu wawancara? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi ya. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi ya. Oke, nah di sini kita akan belajar ya tentang membuat laporan wawancara ya. Nah, membuat laporan wawancara mengenai apa? Bebas, terserah kita ya, terserah apa yang ingin kalian wawancarakan kepada seseorang ya. Nah, di sini berhubung kita belajar mengenai sumber daya alam ya, jadi kita di sini teacher menjelaskan ya, membuat laporan wawancara tentang sumber daya alam ya. Nah, di sini ada sumber daya alam ya. Nah, kalian bisa lihat di bukunya masing-masing halaman 15 ya. Bagaimana sih kira-kira laporan wawancara itu? Nah, laporan wawancara ya. Laporan wawancara itu kalian buat yang pertama nama kelompok ya. Jadi kalian buat ini membuat laporan wawancara per kelompok. Lalu setelah itu tanggal wawancaranya nak. Setelah tanggal wawancara, tujuan wawancara. Nama narasumber dan hasil wawancara. Nah, seperti inilah ya kira-kira laporan wawancara. Nah, ini ada nama kelompok, tanggal wawancara itu tanggal berapa kita mewawancarai orang tersebut. Misalkan hari ini tanggal berapa? 27 April tahun 2021. Kalian tulis di sini. Lalu tujuan wawancara untuk apa? Nah, misalkan ini berhubung tentang sumber daya alam, untuk mengetahui sumber daya alam yang terdapat di daerah perairan, misalkan di daerah pantai. Nah, jadi berupa apa saja sumber daya alam yang terdapat di daerah pantai. Nah, itu nanti kalian tahu kalau wawancarai mengenai sumber daya alam di daerah pantai ya. Nah, itu nanti kalian tahu tujuannya untuk apa ya. Nah, nama narasumber itu orang yang kalian wawancarai, kalian tulis namanya ya. Lalu setelah itu hasil wawancara ya. Nah, hasil wawancara lalu kalian buat tabel ya, buat tabel nomor pertanyaan jawaban. Nah, ini hasil wawancaranya ya. Misalnya ada berapa pertanyaan ya? Ada berapa pertanyaan? Misalkan ada 1. Nah, kalian belum puas, mau bertanya lagi, tulis 2. Mau bertanya lagi, tulis 3. Mau bertanya lagi, tulis 4 ya. Sampai berapa pertanyaan? Misalkan sampai 5 ya. Tulis 5 pertanyaannya apa? Jawaban yang kalian dapat dari narasumber itu juga apa? Kalian tulis di sini ya. Lalu setelah itu ya, setelah kalian buat nama kelompok, tanggal wawancara, tujuan, nama narasumber dan hasil wawancara, terakhir kalian buat kesimpulannya ya. Nah, ini merupakan dari contoh laporan wawancara. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 16 ya. Di sini kita belajar tentang mata pelajaran IPA ya, mengidentifikasi berbagai sumber energi di lingkungan sekitar ya. Nah, di sini ya, di lingkungan sekitar berdasarkan keadaan alam ya, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu sumber energi terbarukan yang
sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi alam yang ketersediaannya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti energi matahari, ya, lalu gelombang air laut dan masih banyak contoh lainnya. Lalu sedangkan sumber energi tidak terbarukan. Nah, sumber energi tidak terbarukan itu ya merupakan sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam oleh waktu pembentukannya sampai jutaan tahun ya. Jadi sampai jutaan tahun. Nah, contohnya seperti batu bara ya, gas alam. Itu contohnya. Nah, di sini ada kegiatan ya, ada kegiatan mengenai manfaat dari matahari. Nah, manfaat matahari tadi termasuk sumber energi apa? Terbarukan atau tak terbarukan. Nah, sumber energi matahari itu dimanfaatkan secara terus-menerus, itu artinya sumber energi terbarukan. Nah, di sini ada salah satu contoh sumber energi ya. Nah, sumber energi itu salah satunya dimanfaatkan oleh manusia ya. Nah, di sini ada manfaat energi matahari ya. Ada dengan judul ya, ini membuat praktek tentang ofon matahari. Nah, di mana bisa kalian siapkan ya kardus bekas lengkap dengan penutupnya yang telah dibersihkan terlebih dahulu, gunting atau cutter, aluminium foil, selotip, plastik bening, kertas karton hitam, batang kayu, makanan yang akan dipanaskan. Nah, kalau kalian mau mencoba mempraktekkan ya, kalau kalian ingin mencoba mempraktekkan membuat ofon matahari ini, bisa kalian baca bukunya halaman 16 dan 17. Di situ ada bahan-bahannya beserta langkah kegiatannya ya. Ini biasanya kalau kita sekolahnya normal ya, sekolah normal tidak daring seperti sekarang ini teacher biasanya setiap tahun teacher praktekkan secara langsung per kelompok ya. Nah, ini berhubung kita seperti ini, boleh kalau kalian ingin penasaran boleh kalian coba ya. Nah, atau kalian praktek sendiri-sendiri di rumah ya, tapi ini tidak teacher wajibkan ya, jika yang berkeinginan saja. Oke, selanjutnya kita ke halaman 20 ke pembelajaran 4 ya. Di sini kita masih tentang wawancara. Kalau tadi kita belajar mengenai laporan wawancara. Kalau ini langkah-langkah membuat laporan. Nah, bagaimana ya kira-kira langkah-langkah membuat laporan? Itu yang pertama, menentukan pokok-pokok persoalan yang akan ditanyakan. Nah, jadi sebelum mewawancarai seseorang, kalian tentuilah dulu terlebih dahulu pokok-pokok yang kalian ingin pertanyakan. Jangan gelabak-gelubuk ya, nanti pada saat mau simpel aja langsung wawancara tanpa tidak ada bekal apa yang harus ingin kita kerjakan ya, apa yang harus ingin kita pertanyakan. Jangan. Jadi kalau kita mau mewawancarai seseorang itu kita harus ada bekal terlebih dahulu. Setidaknya kita harus mempersiapkan pertanyaan yang ingin kita tanyakan ya. Lalu selanjutnya, mengembangkan pokok-pokok persoalan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kira-kira persoalan apa yang terdapat pada tempat yang ingin kita wawancarai ya. Nah, persoalan itu bisa kita jadi buat pertanyaan ya. Ketika pada saat kita wawancara, kita siap ya menanyakan sesuatu hal. Lalu setelah itu menentukan narasumber. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber terlebih dahulu ya. Orang yang ingin kita tanyakan pada saat kita wawancarai ya. Lalu selanjutnya melaksanakan wawancara sesuai dengan yang direncanakan. Nah, jadi kalian melakukan wawancara itu harus sesuai dengan yang direncanakan ya. Nanti rencana misalnya dari rumah seperti ini, pada saat datang ke tempat wawancara berbeda. Jangan karena kita harus membuat laporannya ya yang benar. Oke, selanjutnya ya ke pelajaran PKN ya. Di sini
nih, sama denganku. Aku pun melakukan hal itu. Selain itu, pada siang hari sebisa mungkin aku menggunakan penerangan dari jendela daripada menyalakan lampu. Nah, Johnny jawab, tindakanmu sudah tepat, Ton. Cahaya matahari dapat kita gunakan sebagai energi alternatif untuk penerangan. Dijawablah oleh Tony. Tanpa kita sadari begitu banyak hal yang telah diberikan lingkungan kepada kita. Namun sayangnya terkadang kita lupa dengan tanggung jawab kita untuk menjaga dan memeliharanya. Jawablah Johnny. Betul, segala bentuk aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kewajiban terhadap lingkungan akan mengakibatkan beragam masalah, mulai dari polusi hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Jawab Tony. Betul, John. Mulai sekarang kita harus melakukan kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan. Ayo kita sampaikan kepedulian kita terhadap lingkungan kepada teman-teman. Nah, dari teks dialog antara Tony dan Johnny, nah mereka berdua ini melakukan kewajiban dan mendapatkan hak, ya, melakukan kewajiban seperti apa? Dengan cara dia menghemat listrik, ya. Ketika pada siang hari mereka mematikan lampu. Nah, itu kewajiban, mematikan lampu supaya hemat energi. Nah, dia bisa memanfaatkan sinar matahari sebagai penerang ruangan. Nah, sinar matahari itu termasuk hak mereka yang mereka terima, yang mereka dapatkan, ya. Oke, selanjutnya, nah habis untuk pelajaran 4. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher mengenai pembelajaran 3 dan 4. Semoga apa yang teacher sampaikan bisa bermanfaat. Selamat pagi.